Hai para sobat Genjoters, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, dan terhindar dari wabah pandemi yang sedang melanda global. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul A Bittersweet Life. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Sunwo. Ia adalah tangan kanan dari sebuah gangster yang dipimpin oleh Kang. Di suatu hari, Sunwo mendapat tugas dari Kang untuk menjaga pacarnya yang bernama Haiso selama 3 hari. Tapi di sini ternyata Sunwo malah jatuh cinta kepada Haiso. Gimana? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja hayuklah gaskeun cuy. Film ini berawal dari seorang laki-laki bernama Sunwo. Ia adalah tangan kanan dari sebuah gangster yang diketuai oleh Kang. Pada suatu hari, Sunwo diberi tugas oleh Kang untuk menjaga pacarnya yang bernama Haiso, karena Kang akan pergi keluar kota selama 3 hari. 말인데 네가 3일만 그 일을 감시해라. 주소고 전화번호에. Singkat cerita, Sunwo melakukan tugasnya sesuai pesan yang diberikan oleh Kang kepadanya. 이거 직접 전화드리랍니다. 네? Tapi di sini, Sunwo malah nampak tertarik dengan Haiso karena paras cantiknya. 뭐 하나 물어봐도 돼요? 뭔데요? Di suatu hari, ketika Sunwo mengawasi Haiso, di sini ia mempergoki Haiso sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki. Mengetahui hal itu, Sunwo langsung masuk ke dalam rumah Haiso dan menghajar laki-laki itu. Setelah berhasil menghajar laki-laki itu, di sini Sunwo berkata kepada Haiso, "Apa kata-kata terakhirmu sebelum aku menelpon Kang dan semua ini akan berakhir?" Di sini Haiso hanya terdiam dan ia menangis. Melihat hal itu, Sunwo nampak kasihan dengan Haiso, dan karena ia juga suka dengan Haiso, akhirnya Sunwo tidak jadi melaporkan kejadian itu kepada bosnya, yaitu Kang. Di sini, Sunwo memberikan kesempatan kedua untuk Haiso agar ia melupakan kejadian ini dan menyuruh laki-laki itu agar tidak menemui Haiso lagi, karena Sunwo tidak mau Haiso dibunuh oleh Kang. Setelah itu, Sunwo pun pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang, di sini mobil Sunwo diludahi oleh para jamet Jepang yang sedang mabuk. Karena tidak terima atas hal itu, Sunwo pun mengejar para jamet Jepang itu. Singkat cerita, Sunwo pun berhasil mengejar mobil para jamet Jepang itu dan memberhentikannya. Di sini, tanpa banyak basa-basi, Sunwo langsung menghajar 3 jamet Jepang itu. Setelah itu, Sunwo pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sampainya di rumah, Sunwo nampak galau dan memikirkan Haiso. Lalu, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah minimarket dan membeli bir untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, terlihat Kang yang telah pulang dari luar negeri.
Lalu Kang menemui pacarnya yaitu Haeso. Di sini Kang curiga dengan Haeso yang terlihat panik saat bertemu dengannya. Lalu Kang mendesak Haeso untuk jujur kepadanya apa yang terjadi sebenarnya. Karena terdesak, lalu Haeso pun menceritakan semuanya kepada Kang. Mendengar ucapan Haeso, Kang kecewa dengan Sunwo. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sunwo. Kembali ke Sunwo, ketika Sunwo sedang menenangkan dirinya dengan meminum bir, di sini tiba-tiba ada 3 orang yang datang ke rumahnya dan langsung menghajar Sunwo. Sunwo pun tak berdaya dihajar 3 orang itu karena ia sedang mabuk. Setelah itu, Sunwo dibawa ke suatu tempat oleh orang-orang itu. Di sini terlihat Sunwo yang digantung oleh orang-orang yang mengajarnya. Tak selang berapa lama, ada seorang laki-laki yang datang. Laki-laki itu bernama Baek. Baek adalah tangan kanan dari gangster yang bekerja sama dengan gangster yang diketuai oleh Kang. Di sini, Baek menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sunwo yang sudah tidak berdaya. Sebelum Sunwo dibunuh, di sini Sunwo berkata kepada Baek, "Aku tidak akan melupakan semua ini." 가만 두지 않는다. Lalu, ketika Sunwo mau dibunuh, di sini Sunwo terlihat muntah. Hal itu membuat Sunwo tidak jadi dibunuh oleh orang-orang itu. Lalu, Sunwo dibawa pergi oleh anak buah Baek. Lalu mereka membuang Sunwo di suatu tempat dengan kepala yang dibungkus oleh kantong kresek. Setelah itu, terlihat Sunwo yang berusaha melepas kantong kresek yang ada di kepalanya. Ketika ia berhasil membuka kantong kresek itu, di sini Sunwo melihat cahaya mobil yang ada di depannya. Lalu, ada sekelompok orang yang menghampiri Sunwo. Ternyata kelompok itu adalah Kang dan anak buahnya. Di sini, Kang berkata kepada Sunwo bahwa ia kecewa dengannya, kenapa telah melakukan hal ini kepadanya. Setelah itu, Kang pun pergi. Dan di sini tersisalah Sunwo dan Moon. Moon adalah anak buah dari Kang. Ia dijadikan tangan kanan dari Kang setelah Sunwo mengecewakan Kang. Di sini terlihat Moon yang mendapat telepon dari Kang. Kang menyuruh Moon untuk membunuh Sunwo. 예, 알겠습니다. Ketika Moon pun menyuruh anak buahnya untuk memegangi Sunwo. Lalu Moon mengambil kunci Inggris dan memukul tangan Sunwo. Setelah itu, Moon membawa Sunwo ke suatu tempat. Lalu ia mengubur Sunwo hidup-hidup di tempat itu. Tapi ternyata di sini Sunwo belum meninggal saat dikubur hidup-hidup oleh Moon. Sunwo berhasil keluar dari timbunan tanah itu. Ketika Sunwo berhasil keluar, ternyata Moon dan anak buahnya masih menunggunya di situ. Moon berkata, "Hebat, ternyata lubangnya kurang dalam ya." Setelah itu, Moon dan anak buahnya kembali lagi membawa Sunwo ke suatu tempat. Di tempat itu, Sunwo disemprot air oleh anak buah Moon. Lalu, Moon pun datang menghampiri Sunwo. Di sini, Moon memberi Sunwo sebuah HP untuk menelpon Kang dan meminta maaf kepadanya. Sunwo pun menerima HP itu, tapi ternyata Sunwo hanya berpura-pura menelpon Kang dan meminta maaf kepadanya. Ketika Sunwo terlihat telah selesai menelpon Kang, lalu Moon menghampiri Sunwo dan meminta HP-nya kembali. Di sini Sunwo pun memberikan HP-nya kembali. Ternyata baterai HP-nya telah dilepas oleh Sunwo. Lalu Sunwo langsung memukul Moon menggunakan baterai HP itu ke wajahnya. Setelah itu, Sunwo pun langsung menghajar semua anak buah dari Moon.
Singkat cerita, Sunwo pun berhasil mengalahkan semua anak buah dari Moon dan berhasil melarikan diri dari tempat itu. Inilah awal dari balas dendam yang dilakukan oleh Sunwo kepada gangster yang diketuai oleh Kang. 못됐다. Di sisi lain, Kang yang mengetahui kalau Sunwo berhasil kabur, ia meminta bantuan ke temannya yang memiliki kelompok gangster seperti dirinya untuk menghabisi Sunwo. 제가 제 밑에서 일한 적이 있었습니다. 손목 하나로 끝날 일이 아닙니다. Setelah itu, terlihat Sunwo yang bertemu Minggi. Minggi adalah teman Sunwo. Di sini, Sunwo minjam uang kepada Minggi untuk membeli senjata untuk menghabisi semua anggota gangster yang dipimpin oleh Kang. Setelah menerima uang pinjaman dari Minggi, di sini Sunwo membeli sebuah kado, lalu meninggalkannya di depan rumah Haiso, lalu ia pun pergi. Lanjut, setelah itu Sunwo bertransaksi dengan sebuah mafia untuk membeli senjata kepada mafia itu. Singkat cerita, Sunwo berhasil melakukan transaksi itu dan mendapatkan senjata yang diinginkan. Dengan ia membunuh semua mafia itu karena mafia-mafia itu curiga pada Sunwo. Setelah itu, terlihat ada anak buah dari mafia itu yang melihat semua temannya dan bosnya telah mati, dan ia di sini menemukan name card dari Sunwo. Lalu, ia pun berniat untuk membunuh Sunwo dan membalaskan kematian teman dan bosnya. Kembali lagi ke Sunwo. Di sini, Sunwo mendatangi orang yang dulu menyiksanya. Ia langsung menendang dan menodong orang itu dengan pistolnya dan menanyakan keberadaan bosnya, yaitu Baik. 뱃살한테 전화 좀 걸어줘. Setelah mengetahui keberadaan Baik, Sunwo pun langsung menemuinya. Di sini, Sunwo berkata kepada Baik, "Apakah kau masih mengingatku? Kenapa kau dulu melakukan hal itu kepadaku?" Di sini, Baik nampak panik mendengar hal itu. Lalu, ia mengambil sebuah gunting yang ada di sakunya, lalu menusukkan gunting itu ke perut dari Sunwo. Sunwo pun terjatuh setelah ditusuk oleh Baik. Ketika Baik mau membunuh Sunwo, di sini Sunwo berhasil menembak Baik dan membunuhnya. Setelah itu, Sunwo pergi ke pusat kota menggunakan sebuah taksi. Di dalam perjalanan ke pusat kota, Sunwo menelpon Kang. Ia berkata, "Kau memilih musuh yang salah. Perhatikanlah dirimu." 신하러 갑시다. 뭔가도 잘하세요. Setelah itu, Kang menyuruh Minggi untuk menemuinya. Di sini, Kang bertanya kepada Minggi, "Apakah kau melihat Sunwo?" Minggi pun berkata, "Aku tidak tahu." Mendengar ucapan Minggi, Kang pun membunuh Minggi karena ia kesal. Setelah itu, Kang pun pergi. Di sisi lain, terlihat Haiso yang sedang menelpon adiknya. Ia berkata, "Aku segera pulang." Lalu, ia melihat panggilan tak terjawab dari Sunwo. Lanjut, kembali lagi ke Sunwo. Di sini, Sunwo sudah sampai di pusat kota. Ia masuk ke dalam hotel milik Kang. Dan terlihat juga anak buah dari mafia yang ingin membunuh Sunwo juga telah sampai di depan hotel itu dan menunggu Sunwo di dalam mobilnya. Di sisi lain terlihat Haiso yang membuka kado yang diberikan oleh Sunwo kepadanya. Ternyata kado itu berisi lampu hias yang Haiso inginkan. Sunwo membelikan kado itu karena ia melihat Haiso ingin membeli lampu hias itu, tapi ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya. Scene berganti dan memperlihatkan Sunwo yang sedang menyiapkan alat tempurnya. Lalu terlihat Sunwo yang membersihkan mukanya dan meyakinkan dirinya sendiri kalau yang ia lakukan ini adalah tindakan yang tepat. Setelah itu, Sunwo menemui Moon. Di sini, Sunwo langsung menembak Moon dan membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Moon, di sini Sunwo menuju tempat keberadaan dari Kang, dan ia akan membunuh Kang untuk membalaskan dendamnya kepada Kang dan mengakhiri ini semua.
Sesampainya Sunwo di ruangan Kang, di sini Kang langsung menemui Sunwo. Lalu Sunwo langsung menodongkan pistolnya ke arah Kang. Melihat hal itu, anak buah dari Kang langsung berusaha mendekati Sunwo. Tapi dengan sigap di sini Sunwo langsung menembak anak buah dari Kang. Lalu Sunwo berkata kepada Kang, "Kenapa kau melakukan hal ini kepadaku? Apa kau benar-benar mau membunuhku? Apa kau tidak sadar, aku telah melayanimu selama 7 tahun seperti anjing?" Di sini Kang berkata, "Apa yang merasukimu sampai kau melakukan semua ini? Apa ini karena dia?" Mendengar hal itu, Sunwo langsung menembak Kang. Kang pun seketika meninggal di tempat. Setelah berhasil membunuh Kang, di sini ada anak buah dari Baek yang menembak kepala Sunwo. Sunwo pun terjatuh. Tapi di sini ternyata Sunwo belum meninggal. Ia berhasil menembak balik ke arah anak buah dari Baek. Lalu terjadilah adu tembak di antara mereka. Dan singkat cerita, Sunwo berhasil mengalahkan anak buah dari Baek dan membunuh mereka semua. Di sisi lain, mendengar suara tembakan yang telah berhenti, anak buah mafia yang teman dan bosnya dibunuh oleh Sunwo, ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Sesampainya di ruangan itu, anak buah mafia itu melihat Sunwo yang sedang terduduk dan berusaha menelpon Haiso. Tapi telepon itu terjatuh karena Sunwo yang sekarat akibat tertembak di kepalanya. Terlihat Sunwo yang mengingat semua kejadian indah bersama Haiso. Di sini ia meneteskan air matanya. Lalu anak buah mafia itu menembak kepala Sunwo dan akhirnya Sunwo pun meninggal. Dan cerita pun selesai. Oke Sobat Genjoters, itulah alur cerita dari film A Bittersweet Life yang saya bisa ceritakan untuk kalian. Dan pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah balas dendam bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya selaku CEO dari channel Lex Nawir undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.